dan juga Yosi. Yeay. Di acara Jamkis. Nah, adik-adik, kita mau ngapain nih? Kita ibadah. Udah pasti kan. Kita mau ibadah. Cuman harus apa nih? Disimpan dulu mainannya. Iya nih, mainannya disimpan. Ya, adik-adik. Terus apa nih? Apa lagi Apa disiapin? ya? Disiapin. Ininya, hatinya. Kita tuh harus siapin hati kita untuk Tuhan. Betul. Terus apa lagi nih? Nah, kan kita kan nontonnya di channel GSKI nih, di Jamkis. Kita harus punya apa nih? HP, gadget. Pakai laptop bisa nggak, Kak? Oh iya, laptop. Bisa, yang penting ada kuotanya. Iya betul. Nanti kalau misal keputus tengah-tengah kuotanya habis Nah, bagaimana? itu dia, wifi-nya jangan sampai putus tuh. Iya nih. Siap-siap genset Kak kalau mati lampu. Lebay. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kali ya. Betul. Kamet tadi pimpin doa. Nah, adik-adik semuanya lipat tangan ya. Semuanya, kakak belum lihat nih pada lipat tangannya. Lipat dulu tangannya. Kita tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau memuji dan memuliakan namamu. Tolong pimpin kami ya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ih, udah berdoa nih. Nah, udah nih. Kita harus bangkit berdiri nih adik-adik. Kita memuji dulu ya. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Aku. Bener. Nah, langsung aja ya kita nyanyiin. I love you Jesus. Pakai gerakan ya adik-adik biar semangat. Masih inget kan gerakannya? I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay. Biar semangat nih, kayaknya kita belum yel-yel nih Kak Oh Yosi. iya. Iya nih, pantesan loyo. Kita harus semangat dulu, kita harus pemanasan nih. Berdiri dulu Kak Yosinya. Yuk, kita berdiri yuk. Iya. Kita berdiri, kita yel-yel ya. Oke. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Udah semangat belum? Ih belum, ini mah. Kita lagi Kak. Powernya full lagi. Pulling. Oke. Ayo kita jump kit lagi ya, sekali Yang lagi. mau kalah kita. Ayo semangat adik-adik. 1,
2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay. Semangat banget nih. Wow. Nih, kita memuji Tuhan lagi nih. Lagu Ayo, apa nih ayo, ya? Bentar Kak, lagi prepare. Pernah ke kebun binatang nggak? Oh, Pernah kebun pasti. binatang. Wah, seru banget ya, Kak. Pernah lihat yang badannya gede kakinya pendek nggak? Apa ya? Apa tuh? Bebek, Apa ya? bebek. Bebek. Masa Bebek bebek? ini. Kok bebek sih? Unta. Ini bukan. Badannya gede, kakinya pendek. Badannya gede, kakinya pendek. Yang gini-gini tuh. Apa tuh adik-adik? Apa ya? Apa ya? Makannya pisang. Oh, monyet Bisa. Kak, monyet. Bukan. Oh, bukan. King Kong. Oh, Gitu. bebek Kak. Oh iya. Kok jadi ini? Kita mau nyanyi sama-sama ya. Iya ya adik-adik, kita mau nyanyi lagu King Kong badannya besar. Semuanya berdiri. Jangan lupa gerakannya ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Wah, hebat banget ya Tuhan kita. Berkuasa banget. Iya nih. Nah, adik-adik, kita kan udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebentar kami mau apa nih? Wah, kita mau nyanyi dulu satu lagu. Iya, kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Kita siapin hati kita ya adik-adik. Kita masuk ke lagunya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur,
Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan kakak-kakak kami untuk firman-Mu berguna untuk kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Sekarang tiba saatnya kita akan konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Oke? Jadi, beberapa menit ke depan tolong konsentrasi. Jadi hal-hal yang mengganggu konsentrasi tolong dikesampingkan. Mungkin mainan, mungkin benda-benda guling misalnya gitu ya yang dibawa-bawa karena kan di rumah nih kadang-kadang suka bawa guling gitu kan. Nah, disimpan dulu di sebelah. Biar kita fokus ya. Nanti kakak tanya, kalian harus jawab gitu ya. Itu menandakan bahwa kalian mengerti gitu ya dan antusias. Oke? Nah, adik-adik, beberapa waktu kemarin kita Indonesia ini lagi dihebohkan dengan apa kira-kira? Ada yang membeli pesawat terbang banyak. Dari negara mana? Ada yang tahu? Oh iya, pinter ya adik-adik. Pasti sering baca berita gitu ya. Itu kita beli pesawat dari Prancis. Pesawat tempur. Wih, keren. Siapa yang di rumah punya mainan pesawat tempur? Ayo angkat tangan. Wow, aku punya Kak. Kalau dipencet tuh ya Kak, dia kayak ada tembakannya Kak. Tuh kalau dipencet dia shoot gitu. Keluar nembak. Wih, keren. Itu baru mainan tuh. Bagaimana kalau aslinya? Wih, keren kan? Dan nggak tanggung-tanggung, kita belinya nggak cuma 1. 42. Wih, keren kan? Belum lagi yang lain. Merek yang lain maksud kakak. Nah, ada yang tahu nggak sih? Itu pilotnya atau pilotnya itu dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Dari tentara. Pinter. Wah, nih kayaknya ada yang cita-citanya mau jadi tentara nih. Siapa yang cita-citanya mau jadi tentara? Angkat tangan. Oh, ada nih. Wah, tentara ngapain tuh kerjaannya tuh? Ada yang tahu nggak? Iya, kalau sekarang menjaga keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar. Tapi tahukah adik-adik, sebelum menjadi tentara negara Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia, maksud kakak, mereka itu sekolah dulu. Belajar kayak kita belajar. Nah, bedanya kalau kita belajar, prakteknya latihannya nggak di lapangan. Kalau tentara setelah belajar textbook, mereka lebih banyak latihan di darat untuk TNI Angkatan Darat. Untuk TNI Angkatan Udara, yaitu nanti berkecimpung di dunia pesawat tempur gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang di laut, apa namanya? TNI Angkatan Laut. Wah, pinter-pinter ya ternyata. Wah, kayaknya kakak rasa ada yang mau jadi tentara nih. Gitu ya. Nah, tapi ingat dulu adik-adik. Harus siap mental dulu adik-adik. Karena latihannya para tentara bukan latihan kayak kita. Kalau kita latihannya main sepeda, kalau pagi kan, olahraga, senam, gitu doang kan kita latihannya kan. Bayangin, kalau tentara nggak begitu adik-adik. Contohnya, Tentara Angkatan Darat, misalnya TNI Angkatan Darat. Nah, mereka akan dilatih untuk berperang adik-adik. Jadi mereka akan ditaruh di satu hutan. Mereka akan dilatih untuk beradaptasi. Selain beradaptasi, harus bertahan. Bayangin, coba siapa yang pernah taruh di hutan? Pernah lihat hutan kan? Nah, bayangin kamu ditaruh situ. 20 orang ditaruh di hutan. Waduh, bisa ketemu binatang buas, bisa ketemu nyamuk mah udah makanan hari-hari, serangga udah makanan hari-hari. Makanya kalau tentara itu kan selalu bawa di sini? Pisau. Jadi kalau ketemu binatang, dia keluarkan pisau, gitu ya. Kamu bisa bertahan nggak?
Kalau Kak, bagaimana kalau dimakan binatang buas? Ya udah lewat deh, nggak jadi tentara. Habis dimakan, gitu kan? Nah, terus bayangin adik-adik, itu baru tentara angkatan darat. Kalau dia masuk ke satu golongan tertentu, dia dikhususkan di satu bidang tertentu, latihannya lebih berat adik-adik. Contohnya, dia harus merangkak. Itu benar-benar merangkak. Jadi benar-benar merangkak. Kalau kepalanya naik, itu ada peluru. Ya pelurunya sih peluru karet gitu ya, atau bukan peluru tajam sampai meninggal mungkin. Ya tapi kalau kena swing gitu, waduh, itu bisa copot kupingnya tuh kalau kena kuping tuh. Atau kalau kena jidat ya udahlah, lewat deh. Minimal dioperasi gitu ya. Nah gitu adik-adik. Itu baru TNI Angkatan Darat. Mungkin adik-adik tahu nih, yang di laut. Nah, di laut itu latihannya lebih berat. Udah pasti dia berenang, udah pasti harus bisa berenang. Nah, yang lebih parahnya lagi, kalau dia ditaruh di komando pasukan yang khusus, mereka diajarkan menyelam di bawah air. Jadi kalau kita berenang, kan kita ada gaya katak, gaya bebas. Nah, kalau tentara ini, tangan kakinya diikat. Wah, jadi gimana berenangnya, Kak? Ya kayak ikan. Ikan kan nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nah, kayak gitulah. Wah, berenangnya di mana, Kak? Oh, kalau di Ancol mah berenangnya enak, Kak. Bayangin, ini ditaruh di tengah laut. Jadi dari atas, naik helikopter, lompat dia. Dengan tangan diikat, kaki diikat. Dilempar ke laut. Apa yang terjadi? Ya kalau dia bisa selamat, ya udah jadi tentara kan. Kalau nggak bisa ya udah. Kak, kalau tenggelam gimana? Ya udah. Dimakan sama ikan-ikan di dasar laut. Tapi tenang. Tentara itu tidak pernah mengeluh. Aduh, tangan kaki gue diikat nih. Tolongin dong, Ma. Wah, nggak begitu adik-adik. Dia hadapin semua tantangan, latihan, supaya dia bermental baja. Jadi pada saat nanti dia perang, tentara udah biasa. Nyelam di bawah laut gitu ya, menjadi mata-mata, terus ditaruh di hutan. Itu udah biasa. Nggak letoy. Nggak tiba-tiba nangis gitu ya. Aduh, Ma, aku di hutan ini, Ma. Nggak ada sinyal. Gimana ini? Aduh, mati gaya gue. Nggak begitu kalau tentara. Udah waktunya perang. Dia nggak tanya kuota gue gimana ya. Ada isinya nggak ya? Nih sinyal ada nggak ya? Nggak begitu dia. Fokusnya adalah perang. Mau dia makan, nggak makan. Mereka nggak pusingin itu. Bahkan yang terbaru mereka cuma dikasih pil bisa kuat selama 7 hari nggak makan, atau beberapa hari maksud kakak. Nah itu tentara, mereka tidak ngeluh. Setiap proses latihan dia jalanin. Apalagi untuk naik pangkat, sekolah lagi, latihan lagi, bahkan dikirim ke medan perang. Kalau di Indonesia kan sekarang kita lagi hotnya kan di Papua tuh kan, wah, nah itu dikirim ke Papua gitu kan. Nah itu kalau tentara, mereka tidak mengeluh, mereka bermental baja makanya. Begitu adik-adik. Nah itu sekelumit dari kisah tentang tentara di Indonesia. Ataupun di seluruh dunia lah. Mereka pasti akan melatih para anggotanya untuk menjadi tentara yang bermental baja. Nggak cengeng. Nggak dikit-dikit nangis gitu. Enggak, mana kamu pernah lihat tentara dikit-dikit nangis gitu? Enggak kan? Mereka dididik bermental baja. Jadi setiap prosesnya, proses latihan dilewatin. Nggak ada kata mundur. Pantang mundur, maju terus. Nah itu tentara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita menghadapi satu proses pendewasaan, proses latihan, apakah kita mengeluh atau kita menyerah, bahkan lebih parah? Gimana adik-adik? Ketemu teman-teman yang rese di sekolah,
Apakah kita mengeluh? Mah, di sekolah ada yang rese nih mah, iseng nih mah. Udah kita pindah aja mah ke New York. Wih keren, pindahnya ke New York. Wih. Pas sampai di New York, ternyata ada orang yang lebih rese lagi. Pasti. Pindah lagi kemana? San Francisco, Mam. Wih, keren. Pindah lagi, ada lagi orang yang menyebalkan. Nah, itu memang harus dilewati. Ketemu guru yang baik, senang gitu ya. Kalau ketemu guru yang galak gimana, adik-adik? Udah dia ngajar matematika, galak pula lagi. Aduh, malesin banget. Apakah kita menyerah atau kita mengeluh, ngomong sama orang tua, ngomong sama ini? Nah, kalau tentara tadi enggak kan? Dia nggak mengeluh, dia hadapi, dia cari jalan keluar. Begitu adik-adik. Nah, dari tentara ini kita juga belajar. Kita mungkin sekarang menghadapi proses pendewasaan. Baik itu di sekolah, mungkin sekarang di rumah, gitu ya. Setiap didikan orang tua, nah itu kan proses yang harus kita lewati. Jalanin aja, gitu ya. Jangan mengeluh. Nah kalau mengeluh bagaimana ceritanya? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit curcol. Wah, aku mau cerita nih. Dikit-dikit, wah nggak enak nih. Wah gimana kita nggak bermental baja? Gitu ya. Bayangkan tadi tentara tadi. Mereka dilatih bertempur, bermental baja. Nah kehidupan kita pun harus demikian. Nggak boleh cengeng. Ada yang ngebully kita, oh jelek lu. Ya udah biarin aja, dia mau ngomong apa biarin aja, nggak usah dengerin. Ah, sipit lu misalnya gitu ya. Kan ada tuh yang begitu ya. Udah biarin aja dia ngomong. Nggak usah baper. Hah, gue sipit ya? Hah, gue jelek ya? Nggak usah, biarin aja. Nggak usah dengerin orang. Biarin aja. Nggak usah, tapi juga nggak usah dilawan. Ah, jelek lu. Wah, langsung kita tonjok gitu. Jangan adik-adik. Kita harus tetap sabar. Kita harus tetap mengasihi. Begitu ya adik-adik ya. Nah ingat ya, setiap proses pendewasaan kita harus alami. Gitu ya. Nah itu tidak menyenangkan tentunya. Tidak nyaman tentunya. Bayangin adik-adik, siapa yang nyaman setiap hari berdoa, angkat tangan coba. Pasti rasanya, aduh mendingan gue main deh ah. Siapa yang nyaman setiap hari Minggu ikut ibadah Jump Kids? Pasti nggak nyaman, mendingan gue main ah. Enak. Daripada dengerin kakak cerita mulu, bosen deh. Kayosi lagi, aduh. Ceritanya itu lagi. Ah bosen dah. Pasti nggak nyaman kan? Tapi itu proses yang harus dilewati. Suka nggak suka, ya harus dilewati. Ya harus diikutin. Suka nggak suka berdoa, ya harus berdoa adik-adik. Nggak bisa ngeluh. Tuhan ngapain sih nih gue berdoa mulu nih? Nggak bisa begitu. Suka nggak suka ibadah, harus ibadah. Mood lagi enak, mood lagi nggak enak, ya lu harus ibadah tetap. Kan gitu kurang lebih ya bahasa sehari-harinya. Nah, itu proses pendewasaan yang harus dilewati. Suka nggak suka, harus diterima. Nggak boleh marah, nggak boleh benci, nggak boleh curhat sama orang lain. Wah ini begini nggak enak, nggak nyaman. Ya itu proses yang harus dilewati supaya kita semakin dewasa, baik secara fisik kita maupun secara kerohanian kita adik-adik. Oke? Lewat firman Tuhan pagi hari ini, semoga bisa memberkati kita semua adik-adik. Oke? Kita lipat tangan, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biar melalui proses pembentukan kehidupan kami, semakin kami dewasa, semakin kami menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Juga berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, pagi ini adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga sudah mendengar firman Tuhan.
pagi ini kakak akan bawakan ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi ini diambil dari Amsal 27 ayat 5 yang berbunyi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya adik-adik hafalin ya, kakak ulangin sekali lagi deh ya. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oke adik-adik hafalin ayat hafalan ini. Setelah adik-adik hafalin, adik-adik boleh kirim ke kakak-kakaknya ayat hafalannya melalui WA ya. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Terima kasih. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, sampai di sini ya adik-adik ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Oke, kakak tutup dengan doa ya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, adik-adik tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga sudah mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh kakak di tempat ini. Tuhan, berikan adik-adik kami yang ada di rumah kesehatan yang baik, Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berkati kakak-kakak yang ada di sini. Engkau berkati orang tua adik-adik yang ada di rumah, Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Engkau yang memberkati kami semua yang ada di sini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang tinggi. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan.